Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-50. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya kita diperlihatkan serangan dari Sirkain yang sangat hebat, mampu memberikan damage yang sangat kuat. Lihatlah betapa mengerikannya efek penghancur dari serangan tersebut. Pada akhirnya, Sirkain berhasil membalaskan dendam Master Geiger kepada Duke Aima di medan perang ini. Scenes kemudian memperlihatkan masa lalu dari seseorang. Beberapa dekade yang lalu, ada sebuah zaman di mana perampasan dan penyerangan sebuah wilayah terjadi tanpa henti. Para pasukan dari kerajaan yang ingin memperluas wilayah kekuasaan menyerang para sipil yang tinggal di wilayah tertentu. Seorang anak bahkan ditebas tanpa ampun oleh para knight yang menyerang desa tersebut. Mereka diperintahkan untuk membunuh semua yang ada di sana dan tidak memerlukan tahanan manusia. Anak tersebut kemudian bertanya di dalam hatinya, apakah aku akan mati seperti ini? Tiba-tiba dia mendengar suara dari orang lain. Apakah kau ingin hidup? Seseorang misterius dengan jubah hitam muncul di hadapannya. Bahkan orang tersebut menyerang para knight yang telah menyerang anak tersebut di sana. Kalau kau sangat ingin hidup, aku akan memberimu kekuatan untuk bertahan, ucap pria itu. Para pasukan berteriak memohon ampun kepada seseorang misterius yang datang menyerang mereka. Namun apa yang terjadi? Seluruh knight yang ada di sana dibunuh oleh orang itu, bahkan tanpa menyentuh mereka sedikit pun. Jadilah pelayan setiaku dan kuasai dunia ini bersamaku, ucapnya kepada anak itu. Aku akan melakukan apapun kalau kau mengampuniku. Tolong berikan aku kekuatan, ucap sang bocah. Baiklah, untuk memperingati kelahiranmu, aku akan memberimu tubuh dan nama baru. Mulai sekarang, namamu adalah Lucifer. Ternyata itu adalah masa lalu dari Kaisar Swallow yang kejam, yaitu Lucifer. Kekalahan dari komandan tertinggi Swallow, Duke Aima, membuat pihak mereka menjadi tertekan. Saat ini Kaisar Lucifer mulai bergerak untuk terjun langsung ke medan pertempuran di depan Kastil Endberg. Joshua dan kawan-kawan nampak senang melihat satu bone dragon saja sudah mampu melawan 200.000 prajurit musuh. Sungguh ini memang tidak adil, ucap Theta. Selamat Joshua, sepertinya kita bisa memenangkan perang ini tanpa hambatan apapun. Para pasukan Swallow kemudian terus berusaha menyerang naga legendaris tersebut di sana. Dari bawah, para pasukan penunggang serigala akan berusaha menyerang bagian kaki dari naga tersebut. Seseorang kemudian memerintahkan kepada pihak Swallow untuk berhenti menyerang. Rupanya itu adalah pasukan mayat hidup Joshua yang telah bergabung ke medan pertempuran. Jika kalian mundur dan menyerah pada perang ini, aku akan mengampuni nyawa kalian. Sebaiknya kalian menerima tawaranku selama aku masih baik, ucap pangeran ketiga Avalon, Kesalian Van Brighton. Para pasukan itu kemudian membalas, apakah kau berpikir kami akan mundur hanya karena pasukan mayat hidup sepertimu? Pangeran Keselion telah siap untuk bertarung, dan dia akan memastikan musuhnya sampai di peristirahatan terakhir dengan damai. Dengan cepat Lord Dullahan mampu mengalahkan para pasukan serigala dengan mudah.
Para mage dari Kekaisaran Swallow kemudian menembakkan bola-bola api ke arah mereka. Akan tetapi dengan sangat mudah, serangan itu ditangkis oleh Caecilion. Mereka terus mencoba untuk menyerang dengan bola api. Sesuatu kemudian terjadi. Secara mengejutkan, mana dari para mage tersebut hilang. Sungguh aneh, kekuatan mereka tak bisa digunakan lagi. Seseorang yang misterius terbang di belakang mereka dan mengaku sudah menghilangkan sihir dari para mage tersebut. Sungguh gila, ternyata itu adalah Lich King, raja dari para mage. Mayat hidup yang terlahir dari mage Kekaisaran Avalon, Evergrande. Tidak ada gunanya memberitahukan identitas asliku kepada kalian. Kalian adalah makhluk rendahan. Rasakan saja sendiri. Rasakanlah perbedaan kekuatan kita, ucap Lich King. Para mage Swallow kemudian nampak terangkat dari pijakan mereka, lalu kemudian terlempar oleh serangan magic dari Lich King. Penjaga benteng Avalon yang menyerah pada Kekaisaran Swallow kemudian muncul dan mengatakan Joshua telah membuat kejahatan karena membuat kerjasama dengan pasukan mayat hidup. Dia bertanya kontrak apa yang dibuat oleh Lich King dengan Joshua sampai membawa pasukan sebesar ini. Penjaga itu mengira kalau Joshua sudah mengorbankan banyak nyawa untuk membuat pasukan mayat hidup sebanyak ini. Makhluk kecil yang ada di sisi Lich King kemudian mengatakan kalau penjaga Avalon tersebut sudah salah paham. Dia menjelaskan kalau mereka semua melakukan ini karena keinginan para zombie itu sendiri. Pria itu masih saja tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh makhluk kecil tersebut. Dia kemudian bergerak ke arah Pak Tua itu. Karena tidak ada gunanya bicara dengannya, Pak Tua menyebut makhluk itu adalah monster rendahan. Tentu saja monster itu tidak terima disebut sebagai monster rendahan. Dia kemudian menunjukkan wujud aslinya di hadapan Pak Tua itu. Kekuatanku mungkin belum pulih sepenuhnya, tapi aku bisa mengalahkanmu dengan mudah, ucapnya. Monster itu adalah Demon Dragon Queen yang bernama Kyuuba. Dengan sangat mudah Kyuuba menghempaskan Pak Tua itu dengan tangannya. Jika kau ingin mengetahui kebenarannya, tunggu saja. Kau akan mengerti kebesaran sang master. Di sisi lain, Bone Dragon terus menyerang para pasukan Kekaisaran Swallow. Para pasukan mayat hidup juga tidak mau kalah. Mereka terus berusaha mengalahkan pasukan Swallow yang semakin terdesak. Walaupun Knight of Dullahan berhasil diserang, akan tetapi mereka selalu bisa bangkit kembali dan membalas serangan dari musuh. Karena mereka adalah mayat hidup, tak peduli berapa kali mereka diserang, mereka akan bangkit kembali. Para pasukan Swallow kemudian menyarankan kepada rekan-rekannya untuk mundur dan meninggalkan Kastil Endberg. Namun aura yang sangat kuat kemudian dirasakan oleh mereka. Sungguh niat membunuh yang sangat luar biasa dirasakan oleh mereka di sana. Sungguh konyol, Hero King. Apakah kau mencoba mengalahkanku dengan prajurit biasa seperti ini? Tanya Lucifer yang kini telah turun ke medan perang. Lucifer kemudian memulai aksinya. Tiba-tiba para Knight Dullahan terpenggal. Satu persatu pasukan mayat hidup tanpa kepala dikalahkan oleh Lucifer yang bergerak bagaikan cahaya. Lucifer kemudian mengincar Pangeran Caecilion yang nampak menyala di belakang sana. Pedang dari Lucifer dengan cepat telah menghampiri leher dari Pangeran Caecilion. Beruntung Duk Asma berhasil menahan pedang dari Lucifer di waktu yang tepat. Sungguh kekuatan yang mengerikan diperlihatkan oleh Kaisar Lucifer. Lihatlah para pasukan Dullahan terpenggal oleh Lucifer dalam sekejap mata. Hei, kau bisa melihatku? Duk Asma mengatakan, ya, aku bisa melihatnya secara samar-samar. Duk Asma kemudian memperkuat serangannya dan mencoba untuk mengincar leher dari Lucifer. Lucifer akhirnya menyadari kalau pria itu adalah Duk Asma, komandan tertinggi yang pernah dimiliki oleh Swallow di pemerintahan sebelumnya. Lucifer menghina Duk Asma yang menyia-nyiakan gelar monster buas dan bergabung dengan pihak Joshua.
Duk Asma menegaskan kalau situasinya saat ini adalah gara-gara ulah dari Lucifer sendiri. Hubungan buruk kita akan berakhir di sini, ucapnya. Hei, kau hanyalah mayat hidup. Entah di masa lalu atau sekarang, kau tidak akan bisa mencapai apapun. Akan kucabik-cabik roh yang tersisa di dalam cangkangmu itu. Jangan sombong, kau bahkan tak mampu mengalahkan siapapun di sini dengan skillmu itu. Aku akan mengajari kerendahan hati untuk kesombonganmu itu, ucap Lich King kepada Lucifer. Lucifer kemudian ditekan oleh kekuatan besar dari Lich King. Hanya inikah kemampuanmu? Kau pikir bisa mengajariku dengan kekuatan seperti ini? Apa kau masih tidak tahu kekuatan siapa yang ada pada diriku ini? Apa yang kau tidak ketahui, ini hanya kekuatan yang hampir tidak lebih dari sang Master Joshua, ucap Kyuuba yang bergerak menyerang Lucifer. Enyahlah kau. Sungguh gila, Kyuuba berhasil menginjakkan kakinya di kepala Lucifer, sang pemimpin tertinggi Kekaisaran Swallow. Namun apa yang terjadi? Secara mengejutkan kaki dari Kyuuba terpenggal karena menyentuh tubuh dari Kaisar Lucifer. Sudah lama sejak terakhir kali aku menggunakan kekuatan asliku, ucap Lucifer. Tak pernah diduga, bahkan Lich King sendiri telah berhasil ditebas oleh Lucifer dengan mudah. Para komandan mayat hidup kemudian mulai siaga melihat kekuatan mengerikan itu. Kyuuba bertanya, dari manakah Lucifer mendapatkan kekuatan sehebat itu? Lucifer mengatakan bahwa dirinya mendapatkan kekuatan ini secara langsung dari seseorang yang bergelar Absolute One. Kita kemudian diperlihatkan kembali masa lalu Lucifer saat dirinya didatangi oleh demon misterius yang bergelar The Absolute One, yang dipercaya oleh demon God di dimensi para iblis. The Absolute One yang dikenal sebagai Lucifer di Middle Realm ini. Demon itu memperkenalkan dirinya adalah Lucifer. Dia memberikan nama yang sama dengannya kepada anak yang ia temukan di sana. Itulah sejarah dari Lucifer yang memiliki kekuatan mematikan hingga saat ini dalam perjalanannya menguasai dunia. Kyuuba sungguh tidak menyangka kalau pria yang ada di hadapannya saat ini adalah kontraktor dari Lucifer. Lihatlah perubahan wujud yang terjadi pada Kaisar Swallow tersebut. Demon Lucifer telah kembali dan turun ke dalam tubuh Kaisar Swallow saat ini. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba sebuah cahaya terlihat di tubuh para pasukan Joshua, baik itu dari pasukan mayat hidup hingga ke Bene Dragon sekalipun. Tak ada satupun yang luput dari titik cahaya itu. Lucifer menyebut teknik ini dengan nama Bloodhaven. Lucifer menyebut teknik ini dengan nama Bloodhaven Instant Kill One Strike. Sungguh kekuatan yang sangat mengerikan diperlihatkan oleh Lucifer. Dalam sekejap, para pasukan dari pihak Joshua langsung terpenggal oleh kekuatan demon Lucifer yang begitu mematikan. Theta terkejut kalau Bene Dragon dapat dikalahkan semudah itu. Bahkan sihir kelas 7 sekalipun tidak akan mempengaruhi naga tersebut. Hal ini menggambarkan betapa menakutkannya kekuatan dari seorang Lucifer. Joshua mulai panik. Dia merasakan kekuatan yang mengerikan di sana. Dia meminta Theta dan Iselin untuk menjaga tempat itu dari kehancuran. Joshua kemudian bergerak dengan kecepatan kilat ke medan perang. Dalam sekejap Joshua telah tiba di hadapan Lucifer. Joshua bertanya, apakah itu adalah kekuatan dari Lucifer? Memangnya apa yang kau tahu tentangnya, Hero King, ucap Lucifer. Pertarungan kedua manusia yang telah mencapai level tertinggi pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Joshua mengaku kalau ia mengetahui semua tentang demon Lucifer. Dia adalah satu-satunya makhluk yang dicap sebagai pengkhianat di Heaven dan Demon Realm. Dia adalah orang yang hanya melihat ke depan, tak bisa memperhatikan sekitarnya dengan baik, seperti orang bodoh, ucap Joshua. Namun perkataan dari Joshua itu kemudian dibantah dengan tegas oleh Lucifer. Itu adalah cerita yang salah. Kebenarannya adalah para munafik The Heaven lah yang berkhianat lebih dulu. Aku, Lucifer, adalah orang yang dikhianati. Dikhianati oleh teman dekatku sendiri, Archangel terkuat,
yang bernama Michael. Aku dikhianati hanya karena aku adalah angel dengan darah demon yang mengalir di dalam tubuhku. Sayapku dipenggal dan dilempar ke bawah, jatuh ke dalam kegelapan Demon Realm. Saat aku berada di sana, tak lagi memiliki sayap dan aku merasa putus asa. Namun dia yang pertama mengulurkan tangannya kepadaku adalah tidak lain dan tidak bukan sang Demon God of Demon Realm yang bernama Masin. Meskipun aku sudah kehilangan sayap dan kekuatanku, dia percaya kalau dia mengulurkan tangannya kepadaku, aku akan mendapatkan kekuatanku lagi dan menjadi kekuatan besar dalam perang antara Heaven dan juga Demon Realm yang akan datang. Dan prediksinya pun tepat. Sayapku yang telah patah kemudian tumbuh kembali dan kekuatanku juga pulih lagi. Dan yang paling penting, darah demon yang mengalir di dalam tubuhku membawa perubahan besar pada diriku dan Demon Realm. Aku menjadi makhluk transenden, perpaduan antara malaikat dan juga iblis di dunia demon. Memiliki sayap dari malaikat dan memiliki tanduk dari demon. Setelah itu, perang antara Heaven dan Demon Realm pun pecah. Para malaikat dan juga iblis bertarung untuk kesekian kalinya. Dan Lucifer berdiri di hadapan Michael yang telah mengkhianatinya. Aku berdiri sebagai makhluk yang membawa ketakutan pada para malaikat. Aku pun berhasil membalaskan dendamku dan mematahkan sayap Michael di sana. Namun, Demon God juga sama seperti dewa-dewa dari alam malaikat. Dia mulai takut dengan kekuatanku. Akhirnya Demon God Masin mengkhianatiku dan menusukku dengan tombak Lugia. Aku hampir tidak bertahan dari serangan tersebut, tapi aku berhasil tiba di Middle Realm dan berkunjung ke dunia manusia. Sekarang, aku akan menaklukkan dunia lainnya, membangun pasukan yang akan membakar Heaven dan juga Demon Realm sampai rata dengan tanah. Sampai aku mencapai semua itu, aku akan menyingkirkan semua hal yang menghalangiku, ucap Lucifer. Lingkaran cahaya kini muncul di tubuh Joshua, pertanda Lucifer akan segera menyerangnya. Selain Joshua, para rekan-rekannya yang berada jauh di belakang juga tidak luput dari target serangan Lucifer. Kekuatanku yang telah bangkit ini memiliki kecepatan lebih dari kecepatan suara dan mencapai kecepatan cahaya. Lucifer dengan sangat cepat mulai bergerak menyerang. Tak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa bertahan dari Sword of Light milikku, ucap Lucifer. Joshua kemudian menahan serangan Lucifer dengan skill Magic Spear level 6. Sungguh kekuatan yang sangat mengerikan. Theta dan juga Iselin kemudian mencoba untuk membuat sihir perlindungan untuk bisa menahan serangan Lucifer yang mungkin akan sampai kepada mereka. Dengan sihir perlindungan tersebut, Iselin dan Theta berhasil menahan efek kehancuran yang diakibatkan oleh Joshua dan juga Lucifer. Mereka hanya beradu serangan saja, namun gelombang penghancurnya sangat besar sekali. Mereka sudah berada di level yang sangat berbeda, ucap Theta di dalam hatinya. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanakah pertarungan dahsyat ini nantinya akan berakhir? Nasib Avalon? Tidak, bahkan nasib dunia ini bergantung dari hasil pertarungan Joshua melawan Kaisar Lucifer. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.